Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah bertemu lagi bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Dan pada kesempatan kali ini saya bersama Bang Teja ingin berdiskusi dan sharing mengenai bagaimana caranya mengenalkan anak kita kepada agama. Mungkin Bang Teja bisa memberikan pengetahuannya. Silakan Bang Teja. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bang Denny atas waktu dan kesempatannya. Berkaitan dengan pertanyaan Bang Denny yang menanyakan bagaimana cara kita mengajarkan kepada anak kita agar beragama. Ya. Nah, untuk mengajarkan anak kita agar beragama, pada hakikatnya ya sama seperti pada umumnya, yaitu ajarkan mereka tentang syariat, ajarkan mereka tentang rukun-rukun salat, ajarkan mereka tentang membaca 2 kalimat syahadat, ajarkan mereka tentang belajar tentang mengaji Al-Quran. Nanti setelah anak tersebut akil balik, mulailah ajarkan anak tersebut bagaimana si anak tersebut bisa mengenal pencipta agamanya. Kalau untuk di awal-awal cukup syariat agama saja dulu, gitu kan. Nanti ajarkan bagaimana dia mengenal pencipta agamanya, dan itu ada metodologinya yang tersimpan di dalam ilmu tarekat. Gitu. Jadi ada tingkatan yang lebih lanjut lagi ya dari ilmu syariat ini ya. Betul, gitu kan. Syukur-syukur nanti berbuah sampai hakikat. Kalau sudah berbuah jasmani yang syariat, ruhani yang hakikat, itu nanti ada resultante, ada persamaan. Jadi pada saat sholat yang semula hanya jasmaninya saja, dalam metode pembelajaran di tarekat itu nanti sholat itu bagaimana supaya rohaninya pun ikut sholat. Ada kiblat ruhaninya. Pada saat jasmani dulu sebelumnya sholat itu menghadap Ka'bah, ruhaninya gak tahu menghadap kemana kan? Ya. Nah setelah dia beradaptasi tahu kiblat ruhaninya nanti senterkannya kemana. Betul. Jadi sedalam apapun kita mempelajari ilmu syariat itu tidak akan mungkin bisa kita untuk mengenal pada Allah. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Betul, karena kapasitasnya di akal semua. Sementara mengenal Allah gak bisa pakai akal, tapi harus pakai ruh. Karena Allah itu maha metafisika. Berarti ruhani kita yang metafisika harus dihubungkan dengan yang maha metafisika. Cara untuk menghubungkannya ada di dalam metodologi tarekat yang waris dan terdapat unsur mutlak. Karena banyak tarekat-tarekat. Ya logikanya gini, kalau misalkan ada barang asli, pasti akan ada yang palsunya. Ya. Bukan kita menjelekkan tarekat lain, nggak ada. Saya juga gak pernah menyebutkan tarekat saya dulu seperti apa, bagaimana. Cuman intinya kita akan tahu potensinya, harusnya seperti apa. Ya itu kan rezeki masing-masing ya. Gitu kan. Tapi bagi yang mencari murni ridho lillahi ta'ala, mencari untuk mendapatkan rahmat dan ridhonya, pasti akan ketemu. Ya. Nah si orang tua sebelum mengajarkan anaknya supaya masuk tarekat, orang tuanya dulu harus masuk. Gitu. Jangan dulu menyuruh anaknya tapi dirinya gak masuk, gitu kan. Jadi kuncinya ada pada si orang tua itu sendiri. Betul, karena itu pertanggungjawaban orang tua juga atas mendapatkan titipan seorang anak. Ya. Gitu. Kalau si orang tua sudah menunjukkan jalan dan caranya, sudah membesarkannya, yaitu kembali lagi ke si anak. Ya. Karena di ilmu tarekat ini kita harus mengalami terlebih dahulu gitu sebelum kita menceritakan apa yang belum kita alami sebelumnya gitu ya. Betul. Sampai guru kita menceritakan bahwa dilarang berbicara agama kalau kita belum sampai pernah suluk. Ya. Jadi kita harus hakul yakin dulu gitu dalam mempelajari ilmu tarekat ini ya. Ya, karena yang namanya agama itu, kalau kata guru saya itu, bahwa perkara paling sulit adalah agama, dan perkara yang paling mudah adalah agama juga. Itu jawaban yang sangat moderat kan. Ya. Makanya harus dengan praktek lah baru bisa memahami itu.
dan praktek beragama mengenal Tuhan itu ya adanya di dalam metodologi tarekat. Ya. Jadi bisa dikatakan omong kosong kalau kita belum mengalami sesuatu yang sudah kita ceritakan kepada orang. Ya, karena tinggal kita buang aja. Yang saya ceritakan tuh dari kitab itu kata imam itu. Padahal yang bisa mengetahui ruhnya dari kitab yang dibikin itu adalah pencipta kitab itu. Yang bikin kitab itu ulama ini yang paling tahu prakteknya dalam buku itu adalah ulama itu. Sementara kita menukil dalil dari kitab itu tanpa kita berguru langsung ke ulama itu gitu kan. Ya. Padahal buku yang dibahasnya itu buku kerohanian, kitab-kitab tasawuf. Yaitu kitab-kitab praktek semua, tapi kita tidak pernah diajarkan ilmu tasawuf oleh yang mengitabkan itu gitu kan. Ya. Makanya harus sanad guru itu penting. Makanya bergurulah kepada yang guru-gurunya sambung kepada Rasulullah, bukan guru akalnya tapi guru ruhaninya. Ya. Jadi bukan hanya sekedar syariat aja yang wajib dipelajari atau dipahami ya, tetapi ma'rifat juga wajib ya. Wajib sekali, karena gak akan memahami agama secara hakikinya agama kalau tidak kenal ke penciptanya agama. Kiasnya lah, kita punya mesin, bingung mengoperasionalkannya kalau kita gak kenal dulu pencipta mesin itu. Gini loh mengoperasionalkannya, gini loh kalau ada rusaknya, gini loh prinsip kerjanya. Jadi mau gak mau kita harus kenal dulu pencipta mesinnya. Begitupun agama. Untuk mengenal agama itu kita harus kenal dulu pencipta agamanya gitu. Dan pencipta agama ya Allah itu sendiri, dan itu perkara sulit, bukan perkara mudah. Makanya dibuat metodologi. Karena itulah yang paling efektif dan efisien. Bagaimana supaya rohani kita tersambung akan Allah. Begitu. Dan mengenal Tuhan itu mustahil ya bila kita tidak mencari atau kita berusaha untuk mengenal Tuhan itu sendiri ya. Betul, makanya seperti dalam hadis itu bahwa engkau berjalan kepadaku sehasta, aku berjalan kepadamu satu depa. Engkau berjalan kepadaku satu depa, aku berlari kepadamu. Engkau berlari padaku, aku datang secepat kilat. Jadi ya jangan langsung menyerah dengan istilah saya belum tentu ketemu mursyid. Yang penting saya sudah mencari ya udah. Tapi belum maksimal gitu pencariannya gitu. Karena saya juga mengalami seperti itu dulunya gitu kan. Kalau sudah ketemu ternyata malah berat gitu. Malah karena musuhnya siapa? Diri sendiri. Itu gitu musuh nanti ketika beradaptasi itu kita tuh harus benar-benar jihad melawan diri sendiri. Beda dengan melawan orang lain. Betul. Ya makanya beruntunglah ya buat saudara-saudara semua yang sudah diperkenalkan oleh orang tuanya atau oleh sahabatnya atau oleh saudaranya mengenai ilmu mengenal Tuhan. Dan itu bukan hanya sekedar cerita saja gitu. Harus ada prakteknya atau metodologinya yang seperti yang disampaikan oleh Bang Teja tadi. Itu sangat beruntung lah. Yang manfaatkan gitulah manfaatkan hal yang seperti itu, kesempatan seperti itu gitu. Karena saya juga merasakan pengalaman pribadi saya saat kecil itu tidak diajarkan gitu oleh orang tua. Bukan menyalahkan kepada orang tua, mungkin pengetahuan orang tua saya yang terbatas mungkin ya, dan belum rezekinya mungkin ya, kembali lagi ke rezekinya masing-masing. Dan di situ saya juga merasakan tidak mendapatkan ilmu mengenal Tuhan secara advance lagi gitu, lebih dalam lagi gitu. Nah, tapi dengan adanya kita berusaha dan ada niat kita gitu, ingin sungguh-sungguh dalam menuju kepada Tuhan, dan seperti tadi yang disampaikan Bang Teja di dalam sebuah hadis, itu akan berimbang gitu dengan usaha. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, mungkin kesimpulannya untuk mendidik anak untuk mengenal agama, didiklah anak untuk mengenal agama sampai di akil balik. Begitu setelah akil balik,
didiklah anak kita untuk mengenal pencipta agama. Dan metode pengenalan pencipta agama itu ada di dalam tarekat. Ya. Nah, memang tarekat tersebut banyak. Semoga berizki saudara-saudara terdapat tarekat yang waris dan metodologi yang mutlak gitu kan. Betul. Karena walaupun dapat tarekat tapi kalau gak ada mutlaknya, ibaratnya dapat saluran listrik tapi gak ada setrumnya. Ya. Ya makanya kita mendoakan semoga saudara-saudara juga berizki mendapatkan tarekat yang waris, metodologi yang waris dan sistem yang mutlak. Ya. Mungkin begitu Bang. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada perkataan dari kami yang mungkin kurang berkenan di hati saudara-saudara semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah, ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.